Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sultan dengan NIM 2024 010103 Di sini saya akan menjelaskan hasil resum saya, yaitu materi yang pertama, konsep dasar manajemen dalam perspektif Islam. Manajemen dalam perspektif Islam adalah proses pengarahan, pengorganisasian, dan perencanaan untuk mencapai tujuan dengan cara sesuai syariat, yaitu tujuannya bukan hanya profit, melainkan juga falah, keberkahan dunia dan akhirat. Aktivitas bisnis seperti ibadah jika niatnya benar dan caranya halal. Kita masuk ke prinsip-prinsipnya. Prinsip yang pertama yaitu tauhid. Tauhid, semua aktivitas bisnis karena Allah, bukan sekadar dari untung saja. Yang kedua, khalifah, manusia sebagai pengelola amanah di bumi, bukan pemilik mutlak. Selanjutnya yaitu syura. Syura yaitu pengembalian keputusan dengan musyawarah. Selanjutnya adil. Adil itu adalah keadilan dalam transaksi, upah dan perlakuan ke semua pihak. Selanjutnya mas'uliyah. Mas'uliyah adalah tanggung jawab penuh atas setiap keputusan dan dampaknya. Selanjutnya dan terakhir adalah itkan. Itkan adalah profesionalitas dan bekerja dengan kualitas terbaik. Baik, kita lanjut ke materi kedua. Materi kedua yaitu implementasi makosid syariah dalam praktik bisnis modern. Penjelasannya yaitu, makosid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan ada 5 yang wajib untuk dijaga. Bisnis modern harus memastikan operasionalnya tidak merusak kelima hal ini, bahkan harus memperkuatnya. 5 yang wajib dijaga yaitu, yang pertama, hifzi ad-din. Hifzi ad-din adalah produk halal, tidak jual barang haram, dan waktu sholat untuk karyawan. Yang kedua yaitu hifzi an-nafs, yaitu produk aman yang dikonsumsi, ketiga kerja dijaga, tidak merusak lingkungan, asuransi kesehatan karyawan. Yang ketiga yaitu hifzi al-aql, tidak menjual minuman keras atau narkoba, edukasi konsumen, larangan iklan yang manipulatif. Selanjutnya yaitu hifzi an-nasl. Hifzi an-nasl, lingkungan kerja, tidak ada pelecehan, cuti melahirkan, produk ramah keluarga. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu hifzi al-mal. Hifzi al-mal yaitu anti riba, transparan, tidak ada garar atau penipuan. Baik, kita lanjut ke materi ketiga yaitu etika bisnis Islam sebagai landasan keunggulan kompetitif. Penjelasannya yaitu, etika Islam bukan beban, tapi justru jadi competitive advantage. Kepercayaan, modal paling mahal, konsumen dan investor makin peduli bisnis yang bersih. Kita masuk ke prinsip-prinsipnya. Untuk prinsip yang pertama yaitu sidik. Sidik, jujur dalam produk, takaran iklan, dan tidak ada hidden cost. Selanjutnya amanah. Amanah menjaga kepercayaan konsumen, investor, dan karyawan. Selanjutnya tablik. Tablik, kita harus melakukan komunikasi transparan, menyampaikan info produk secara terbuka. Selanjutnya fatana. Fatana yaitu cerdas dan profesional dalam mengelola bisnis. Selanjutnya adil dan ihsan. Adil itu wajib, dan ihsan itu memberi lebih dari yang seharusnya, dan anti riba, garar, dan maisir. Selanjutnya ta'awun. Ta'awun adalah tolong-menolong atau kolaborasi, bukan mematikan pesaing secara curang. Baik, kita lanjut ke materi keempat, yaitu kepemimpinan Islam dalam organisasi bisnis. Penjelasannya yaitu, pemimpin dalam Islam yaitu pelayan bagi yang dipimpin. Model utamanya itu seperti Rasulullah SAW yang fokus ke servant leadership dan bukan otoriter. Dan prinsip-prinsipnya yang pertama adalah sidik. Sidik yaitu sidik kepemimpinan harus jujur dan integritas tinggi. Selanjutnya amanah. Amanah dalam menjalankan tugas sebagai amanah, bukan cari kesuksesan saja. Selanjutnya tablik. Tablik adalah menyampaikan visi misi dengan jelas dan menginspirasi. Selanjutnya syura.
syura, tidak diktator, dan melibatkan tim dalam musyawarah. Selanjutnya, uswatun hasanah. Uswatun hasanah memberikan teladan baik dalam kerja dan akhlak. Selanjutnya, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, keputusan bisnis memberi manfaat luas dan tidak adanya zalim. Baik, kita lanjut ke materi kelima dan yang terakhir. Materi yang kelima yaitu manajemen sumber daya insani berbasis nilai-nilai syariah. Penjelasannya yaitu SDI. SDI itu bukan sumber daya manusia, melainkan sumber daya insani, karena manusia itu dimulaikan oleh Allah. Dan karyawan bukan aset mati, melainkan amanah yang harus dikembangkan fitrahnya. Kita masuk ke prinsip-prinsipnya. Untuk prinsip yang pertama, rekrutmen. Untuk rekrutmen, kita harus pilih berdasarkan kompetensi dan akhlak, dan no nepotisme dan suap. Selanjutnya, pengupahan. Pengupahan yaitu ajir misli atau upah layak sebelum keringatnya kering. Selanjutnya, pengembangan. Pengembangan yaitu pelatihan skill dan menambah pembinaan ruqyah. Karyawan bertumbuh dunia akhirat. Selanjutnya, lingkungan kerja. Lingkungan kerja kita harus menjaga aurat, waktu sholat, tidak ada halwat dan ikhtilat berlebihan. Selanjutnya, evaluasi. Ketika kita melakukan evaluasi, kita harus adil, objektif, dan tidak zalim. Selanjutnya, hukuman. Hukuman, kita harus melakukan hukuman dengan pembinaan dan bukan pembalasan atau balas dendam. Selanjutnya, PHK. Ketika ada seorang karyawan yang sudah tidak mampu bekerja, kita harus melakukan jalan terakhir, yaitu dengan pesangon yang adil dengan cara yang baik-baik. Baik, itulah tadi materi yang telah saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.